لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajahah walaupun cuaca kita setiap hari, hampir setiap hari setelah zuhur jujur dan sudah turun hujan. Mudah-mudahan hujan yang turun jadi tidak rahmat bagi kita sekalian. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, terusan pembahasan kita tentang perang Ahzab atau Khandaq. Maka kita sudah sampai pada pembahasan bahwa perang itu akhirnya tidak terjadi, karena sebelum terjadi peperangan secara head to head, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan yang akhirnya ketakutan menghadap mereka luar biasa. Dan benar, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril untuk membalas atas pengkhianatan mereka. Singkat cerita bahwa mereka meminta itu pengampunan kepada Nabi, belas Nabi tidak menerima. Kemudian juga mereka menyerahkan seluruh harta benda mereka, itu asalkan mereka dibiarkan untuk hidup, maka Nabi tidak memberikan jawaban apapun. Gitu. Jawaban atas kasus ini itu diserahkan kepada tokoh inti orang Madinah, gitu, yang orang Aus namanya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu sedang terbaring sakit luka parah akibat panah yang kena akan dia pada saat terjadi perang Khandaq itu. Gitu kan? Itu dari kejauhan kemana? Nah, itu dia kena. Gitu. Nah, ketika dia tinggal di kemah begitu ya, dekat dengan Nabi itu, maka Nabi suka mudah menengok. Nah, ketika perang ini sudah dianggap berakhir, sekarang berdamai, orang Bani Quraidah Yahudi minta pengampunan, maka keputusannya Nabi serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, silakan kau punya keputusan apa tentang eksistensi orang Yahudi yang sudah berkhianat kepada kita sekalian. Maka Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu memberikan keputusan bahwa seluruh laki-laki yang sudah dewasa wajib hidup, kemudian perempuan dan anak yang masih kecil itu ditawan. Nah, sementara harta benda mereka dijadikan bonus. Nah, ini keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Merespon keputusan Sa'ad bin Mu'adz itu, hadirin sekalian, maka Nabi menyatakan laqad hakam tapi billah min fawqi sab'ati arja'in. Sungguh kau telah memberikan hukuman bagi mereka dengan hukum Allah, dengan hukum Allah di atas 7 langit. Jadi keputusan Sa'ad bin Mu'adz dibenarkan, disahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nafsi biyadihi. Nah, demi zat milikku yang ada dalam genggamannya, laqad radiya bi hukmika hada. Sungguh telah ridho dengan keputusan ini Allahu Allah wal mu'minuna, orang mukmin, wa yu'minu demikian Allah memerintah. Jadi keputusan Sa'ad bin Mu'adz yang memberikan
hukuman atas orang Yahudi bagi Wa'idah dihukum dengan hukuman yang laki-laki tewas dan dibunuh, anak perempuan anak kecil itu ditawan, termasuk harta kekayaannya jadi ghanimah itu dibenarkan, disahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang harga pengkhianatan itu mahal, harga pengkhianatan itu mahal, harga perkawanan, harga perjanjian itu mahal. Itu apalagi yang bisa diandalkan kalau orang berkhianat, jadi musuh dalam selingkuh, serigala berbulu, yang musuh berbulu, ini yang diharapkan akan membantu dan sudah ditekan perjanjian, ternyata justru itu buaya itu dengan pengkhianatan. Makanya kita melihat pengkhianatan dalam bentuk apapun itu lebih menyakitkan ketimbang yang langsung konfrontasi. Gitu. Itulah kenapa itu orang munafik itu siksa besar tidak sepatutnya karena dia berkhianat. Gitu. Ya, di depan menyebut beriman, di belakang menyebut kafir. Di depan kita anggap sebagai sahabat setia dan kawan yang bisa membantu, di belakang ternyata itu musuh laten yang luar biasa. Gitu ya. Nah, ini dalam Islam juga ternyata innal munafiqina fi darkil asfal. Nah, orang munafik itu adalah adanya di kerak neraka bawah karena mereka sebagai pihak berkhianat. Gitu. Lihat bagaimana sakitnya suami yang dikhianati oleh istri. Gitu. Ya, demikian istri dikhianati oleh suami. Gitu. Dengan pelakuannya gitu. Gitu. Suami umpamanya minta izin ke istri untuk menikah lagi, itu juga sakit dan tidak akan diizinkan. Tapi lebih sakit itu ternyata kalau ini kan pengkhianatan. Gitu. Apalagi kalau melihat memang dalam sejarah orang-orang Yahudi mereka terbiasa mereka melanggar janji, melanggar sumpah. Gitu. Jangankan janji dengan manusia, janji sumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka langgar. Itu memang tabiat sifatnya begitu turun temurun sampai sekarang. Bagaimana kita melihat kasus gajah berlarut-larut, itu salah satunya itu tidak ada kepastian walaupun mereka sudah berjanji, sudah bersumpah. Maka demikian di zaman Nabi Yahudi bagi Quraisy dihukum dengan hukuman berat. Maka yang 600 orang itu konon itu satu persatu itu bahasanya dibunuh, dieksekusi begitu satu persatu, kemudian dimasukkan ke satu lowang yang sudah spesial. Nah, kemudian anak perempuan dan anak-anak dan perempuan yang tentu kehilangan suami itu menjadi tawanan, bahkan menjadi ghanimah juga, termasuk juga harta kekayaan. Nah, hadirin sekalian, dalam perang itu, karena sebetulnya ini tidak ada peperang, tapi suka disebut perang. Gitu. Karena hakikatnya tidak ada perang. Gitu. Nah, peperangan itu tadi di perang Ahzab. Itu kaum muslimin yang meninggal itu 5 orang. Kemudian koalisi musyrikin Quraisy dan Yahudi itu 3 orang. Karena memang tidak langsung bertempur secara langsung. Gitu. Nah, ternyata di antara nanti yang ditawan itu ada seorang perempuan yang namanya Raihana. Ini agak menarik ceritanya. Kenapa Raihana itu seorang perempuan orang Yahudi punya kemampuan tertentu yang ini punya keistimewaan dibanding tawanan yang lain. Gitu, ya. Nah, Nabi ingin menikahi si Raihana ini, tapi ternyata dia menolak. Nah, penolakan ini itu menganggap penolakan ini berarti dia tidak mau masuk Islam. Dia tidak mau masuk Islam. Jadi kalau ada di antara
juga pernah ini. Makanya saya ingin tetap menjadi budak, gitu, tidak mau ditinggal. Jadi dia kekeh dengan keyakinan keyahudian, padahal itu yang melamarnya langsung Nabi. Gitu. Saya tidak mau, maknanya bahwa dia tidak mau masuk Islam, karena kalau masuk Islam, kalau dia menerima otomatis itu berarti dia masuk Islam. Gitu. Hebatnya di sini Islam. Pak, apakah Nabi mana? Apalagi jadi korban? Tidak. Nabi akhirnya membiarkan. Gitu. Membiarkan. Dia tetap menjadi bagian nanti dari kehidupan Nabi. Gitu. Karena itu tadi dari tawanan Quran itu tidak diapa-apakan walaupun ditolak coba. Kalau di agama yang lain pemimpin besar itu keinginannya ditolak bagaimana? Jadi hebatnya Islam, padahal posisi Nabi dalam posisi sangat kuat. Ini menggambarkan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang laku didukung la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi Nabi tidak memperlakukan apapun ketika awalan yang perempuan itu tidak mau diajak mereka. Gitu, ya. Nabi dibiarkan begitu saja. Justru dengan begitu dia melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari. Begitu, justru dengan cara begitu dia tertarik nanti ujungnya masuk Islam. Ujungnya masuk, ini hebatnya Islam itu saya. Pak, kalau emas itu tidak perlu bahwa dipromosikan berlebihan. Kalau emas itu tidak perlu dipromosikan kemudian disampaikan secara berlebihan. Ujungnya orang tahu bahwa ini emas asli. Kalau ajaran Islam itu emas, itu tidak perlu memaksa-maksa orang, tidak perlu. Karena memang nanti ujungnya nanti orang pasti cari. Makanya Islam nggak pernah itu memaksa orang untuk masuk Islam. Apalagi kalau sudah masuk Islam itu ada taktik, ada beban, ada kewajiban. Sebagai konsekuensi ketika orang masuk Islam, ya harus sholat lah, harus zakat lah, harus saum lah, harus haji lah. Itu kan taklim semua. Beban. Nah kalau orang terpaksa, gitu, kalaupun dia masuk Islam, maka justru tidak bagus dalam keislaman. Dia masuk Islam, tapi justru dia juga masih banyak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena terpaksa. Makanya Islam itu tidak terlalu penting label, tidak terlalu penting formal, tapi Islam mendorong bahwa yang masuk Islam itu dengan kesadaran sendiri, sehingga tugas-tugas sebagai konsekuensi ketika masuk Islam. Gitu. Makanya hebatnya Nabi memberikan pelajaran, walaupun amanahnya ditolak oleh tawanan, yang tawanan itu hidup matinya tergantung Nabi, tapi Nabi tidak memperlakukan dengan kekerasan, membiarkan biasa saja. Justru ketika dia bergabung, karena dia sudah jadi tawanan, melihat kebiasaan Nabi, kebiasaan sahabat, melihat kaum muslimin dari dekat, justru dengan kesadaran sendirinya dia masuk. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, jadi kasus-kasus yang terjadi dalam perang Bani Quraidah itu. Nah kalau kita membaca, ternyata Bapak Ibu sekalian, nanti banyak ayat yang turun ketika terjadi perang Bani Quraidah ini. Nah, di antara ayat itu bisa dilihat itu di surat Al-Ahzab dari mulai ayat 9 sampai ayat 27. Itulah ayat-ayat yang turun itu di perang Ahzab dan perang Bani Quraidah. Umpamanya kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu nikmatallahi 'alaikum idza'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, berpikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah akan nikmat Allah
Fa'arsalna 'alaihim rihan, ini tentara musuh, maka Allah mengutus atas mereka riha angin, wa junudan dan mutarawat dan bala tentara yang tidak kami lihat. Jadi walillahi junudus samawati wal ardh, milik Allah tentara langit dan bumi. Apapun bisa jadi tentara bagi Allah. Angin, topan itu bisa jadi tentara. Di zaman Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka ternyata burung apa? Toeror itu menjadi tentaranya Allah. Itu di zaman Fir'aun semut itu jadi tentaranya Allah, darah menjadi tentaranya Allah. Kemudian juga bangkok katak itu menjadi tentaranya Allah. Dan Allah mengirim lihan wajulu dan lam Allah. Ija'ukum ketika datang kepada kalian min fawqikum wa min asfalikum, para tentara mereka itu, musuh itu datang dari atas dari bawah, dan ketika penglihatanmu itu terpana dan hatimu menyesat sampai kerongkongan dan kamu berprasangka yang bukan terhadap Allah. Ini tentara sangat banyak mengeroyok kita, mengumpul kita, itu sehingga ini membuat gentar kaum muslimin. Jumlah kita sedikit sementara jumlah mereka banyak. Itu Bapak Ibu sekalian, hunalika dunya, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Tetap yang namanya orang yang beriman itu harus ikhlas, harus sabar. Kita punya Allah. Tetap ketika ruh itu secara manusia ya takutnya ada, sedihnya ada, gitu ya, sama gitu. Tapi di sana nanti yang membedakan bahwa orang-orang yang punya Allah Subhanahu wa taala, kalaupun sedih tidak berlebihan, kalaupun takut tidak berlebihan. Karena apa? Ya kan hidup mulia atau mati syahid. Itu yang orang yang tidak beriman tidak memiliki gitu. Bagi mereka kehidupan ini segalanya, bagi kita bukan segalanya. Kehidupan itu ada perjuangan, ada yang membuat supaya kita nanti di akhirat bisa panen. Nah, wa in yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad. Dan ketika orang munafik dan orang yang dalam hatinya ada penyakit, Allah wa rasuluhu illa ghurur. Nah, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kecuali hanya tipuan. Itu mana? Katanya Allah menolong, Allah membantu Rasul demikian. Coba mereka banyak, kita sedikit. Itu nggak ada apa-apanya, kita akan habis. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi biasanya gini, orang yang tadi munafik khusus dalam selimut, ketika umat Islam mau diharu-biru pas ombak dibincang badai, justru mereka berbahaya. Iya, mereka minta mana pertolongan Allah, mana janji Rasul. Makanya wa idqalat ta'ifatun, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Madinah, Yasrib, tidak ada tempat bagimu. Tidak ada tempat, nggak akan menang. Kamu sedikit, mereka banyak, maka pulanglah. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang. Yang 3.000 itu minta izin, sudah tidak ada harapan kita akan menang. Wah, kita sedikit, mereka banyak. Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Inna buyutana awrah. Gitu. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, tapi mereka hanyalah ingin lari. Jadi banyak alasan karena mereka ya ada pasukan kaum muslimin juga sudah takut, mereka juga yang banyak. Tapi di sini tergantung pemimpin. Makanya pemimpin itu punya peran yang luar biasa. Walaupun dia satu orang, tapi bisa mempengaruhi. Makanya mana yang paling ditakutkan? Kelompok singa yang dipimpin oleh domba atau kelompok domba yang dipimpin oleh singa. Yang paling ditakutkan adalah domba yang dipimpin oleh singa. Tapi pengumpulan singa dipimpin oleh domba. Gitu, ya. Jadi dalam kondisi sulit biasanya ini kita benar-benar tergantung pemimpin.
punya arah, kalau pemimpinnya istiqomah, teguh, kemudian maju takdentan dengan berbagai umpamanya keyakinannya, maka itu akan membuat pasukannya tenang. Ya, tapi kalau pemimpinnya lembek dan jelas arah, biasanya bawahannya, pasukannya itu juga punya hal yang sama, yaitu bahkan melebihi. Itulah kenapa Islam mengajarkan kepada kita sekalian dengan salah memilih pemimpin. Yaitu bahkan kita juga pemimpin, bapak-bapak di rumah kita, surga neraka istri kita, anak kita tergantung kita. Itu kata Rasulullah, wahai para suami, itu ya surga istrimu dan surga anak-anakmu tergantung kamu. Jadi kewajiban kita terberat, bapak-bapak sekalian, bukan memberikan nafkah, bukan memberikan rumah, bukan memberikan pakaian, bukan memberikan jajan, uang kepada anak-anak kita. Yang paling berat bagi kita adalah tugas terberat bagaimana kita bisa membawa istri dan anak-anak kita masuk surga. Nah ini Pak, ini amanah terberat dari seorang pemimpin di keluarga. Gitu. Ya, kalau suaminya tidak punya keinginan dengan kuat keluarganya masuk surga, sudah Pak, walaupun secara materi kita berikan dengan baik, kalau itu tidak dimiliki sudah hancur. Bapak-bapak sekalian, makanya ini penting arah keluarga itu mau kemana? Arah keluarga bukan usahaku, wa ahlikum. Nah, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh nanti dilihat ayat Quran saja. Itu tadi di surat Al-Ahzab dari ayat berapa? 9 sampai ayat 27. Itulah ayat-ayat yang turun ketika terjadi perang Ahzab, termasuk perang Bani Quraidah. Itu dan tentu ini adalah pelajaran berharga bagi kita sekalian, bahwa keyakinan kepada Allah harus diperkuat sesusah apapun hidup. Kalau kita bergantung kepada Allah, maka kuasa Allah akan turun. Tapi lebih dari itu sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu ya. Di atas semua kesulitan ada kesulitan, ada kemudahan. Bahkan tafsir ayat ini, kalau kita punya satu masalah, jalan keluarnya 2. Kalau punya 2 masalah, jalan keluarnya 4. Kalau punya 4 masalah, jalan keluarnya 8. Jalan keluar solusi lebih banyak ketimbang masalah. Apalagi wajibkan ilah, kalau kita yang bertakwa kepada Allah, yang se'anlahu makhraj, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Diprediksi kaum muslimin telah begitu, karena jumlah mereka yang jauh berbeda, ternyata di luar dugaan itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada tausiah tentang sirah nabawiyah barang Bani Quraidah. Mangga Bapak Ibu jamaah untuk bertanya di sesi kali ini. Pak Amin mau bertanya? Bapak-bapak yang di ujung sana mungkin mau bertanya. Enggak ada ya? Enggak ada Ustaz kayaknya. Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Ibu-ibu enggak ada ya? Enggak ada pertanyaan atau enggak ada yang hadir ibu? Jadi tadi yang digarisbawahi Ustaz, kalau ada kesulitan satu, solusinya bisa banyak ya Ustaz ya. Kayak kesulitan kita sekarang mengejar penerimaan gitu Ustaz. Jadi jangan stres gitu. Ini menghibur diri sendiri Ustaz. Terima kasih jazakallah Ustaz. Ini bukan sesi curhat Ustaz ya. Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil semoga teman-teman semua yang hadir di sini, Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk
belajar agama Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Hujan yang turun semoga berkah semua doa Amin. Kita besok ada pesan sponsor dari Bapak Edi. Jumat ada subuh berjamaah, disediakan gorengan terbaik. Semangat diramaikan para jombloan dan Bapak Ibu pegawai yang memungkinkan untuk meramaikan masjid atau ini dipersilahkan. Ada lagi Pak Edi? Cakap ya Bapak Ibu semuanya. Haturnuhun Pak Ustaz sekali lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.